Gimana ceritanya itu torpedo orang digoreng? Mau dibuat dendeng pula? Allah Akbar, pusing lah. Hey everything, thank you udah klik video ini dan selamat datang di Mrs. Things. Apa kabarnya? Sudah cukup. Binatang kamu, Mas. Gengs, tanggal gajian nih. Waktunya top up segala kebutuhan nggak sih? Nah, pas banget nih. Kalau ada gaji baru masuk, macam tanggal-tanggal muda nih. Kalau kita biasanya, langsung deh dialokasiin buat top up segala apa? Macam pulsa, token listrik, layanan streaming, sampai top up games juga buat sebulan ke depan nanti. Ya hitung-hitung buat self reward sendiri lah. Nah, biasanya gue top up semua itu lewat Itemku. Karena di Itemku itu adalah tempat jual beli produk digital terlengkap, termurah, dan terpercaya di Indonesia. Gak percaya kalian? Nih, gue kasih lihat ya. Nih, beneran guys, di Itemku kalian bisa top up apa? Mobile game bisa, streaming aplikasi, kode voucher, pulsa, sampai aplikasi. Dan berhubung sekarang lagi pertandingan Piala Dunia, kalian bisa beli paket ya buat nonton pertandingan bola tuh. Semudah itu, tinggal pilih pembayarannya. Udah gitu aja, gengs. Gimana? Udah percaya kan? Makanya deh, kalian kalau mau top up segala kebutuhan, langsung aja pakai Itemku. Yang biasa udah, tinggal klik infonya tuh di deskripsi kolom di bawah. Saatnya bikin yang bahasnya jadi Sabi, mainkan dengan Itemku. Gengs, udah lama nih kita nggak ngebahas sebuah kayak kasus-kasus psikopetan yang bikin dengernya tuh ngeri-ngeri sedep begitu. Walaupun gue lihat-lihat ya, masih nih kalian lagi temen cerita mulu. Iya, besok nih gue janji temen cerita dah. Tapi hari ini sekarang gue ngidamnya mau bahas kasus ini ya. Soalnya kan kemarin kita sempet tuh ngebahas kasusnya tentang Jeffrey Dahmer. Yang, itu merinding disco banget kasusnya. Tapi memang kejadian kalau di kasus Jeffrey Dahmer itu kan udah cukup lama. Dia mah psikopat senior. Ini ada lebih baru, gengs. Di mana di sini? Wah, nggak kalah gila. Kalian siap-siap ya, dengarnya juga merinding disco nih pasti. Pokoknya misalkan kalian nih kalau nontonnya lagi makan, pas banget nih untuk menemani kalian makan, biar tambah lahap lagi. Jadi di sini kita akan menceritakan sebuah kasus dari Mark Latunsky. Dan korbannya juga bernama Kevin Richard Bacon. Udah curiga belum kalian? Pelakunya laki-laki, kok korbannya juga laki-laki? Biasanya kan kalau kasus-kasus seperti ini ya korbannya kebanyakan perempuan. Ya udah kita bahas dulu yuk. Mengenai background dari si korban yaitu tadi tuh Kevin. Dimana waktu kejadiannya di tahun 2019, Kevin ini berusia 25 tahun. Ya lahirnya di daerah Michigan, Amerika. Pokoknya mulai dari SD, SMP, SMA, dia di daerah itu mulu lah. Gak jauh beda nih sama gue di pasar Minggu, mulu ngedemprok. Kan kita juga pengen ya, tau-tau tinggal tuh ngerasain di Michigan. Sampai akhirnya pokoknya si Kevin nih, itu berkuliah di University of Michigan Flint dan ngambil jurusan psikologi. Selain dia memang mungkin seneng ya sama hal-hal yang berbau psikologi, Kevin ini juga punya ketertarikan dalam dunia salon. Bibit-bibitnya udah mulai mekar nih gue rasa. Jadi dia tuh akhirnya ngambil semacam kursus di Sharp Hair Academy supaya bisa kerja jadi hairdresser. Ya mungkin ini jatuhnya ala-ala ngambil kursus di Johnny Andrean School begitu. Sampai akhirnya di tahun 2019, Kevin beneran tuh dapat kerjaan jadi hairdresser di sebuah salon bernama Uniquely You, yang lagi-lagi itu masih di lingkungan rumahnya aja di sana. Nah, menurut orang-orang sekitar tuh, Kevin ini lovable banget. Pokoknya dia punya teman tuh di mana-mana macam social butterfly, dan keluarganya juga deket sama dia. Dia open banget. Sampai-sampai katanya dia juga penyayang binatang. Pokoknya anak baik-baik. Tapi walaupun Kevin ini terlihat selalu ceria dan menyenangkan ya buat orang-orang di sekelilingnya, sebenarnya dia juga punya semacam masalah mental health issue di dalam dirinya. Karena dia sempat mengalami depresi, perkara minder sama bentuk tubuhnya. Bahkan dia juga sering nyakitin dirinya sendiri gitu, guys. Ya semua orang pasti ada aja ternyata tuh rasa insecure-nya. Makanya, ubah yuk rasa insecure-mu menjadi rasa bersyukur. Macam-macam quote-quote motivasi di kajian subuh ya. Nah, walaupun tadi kan dibilang dari kecil, si Kevin ini tinggal di Michigan tuh, ada di sebuah kota kecil, namanya Schwarzschild. Kita juga baru dengar. Mungkin ibaratnya ini di Pasar Minggu Jakarta Selatan, tepatnya di Gang Mangga RT 5, RT 6 gitu kali ya. Terpelosok lagi itu ke dalam. Nah, karena itu Kevin ini punya rencana untuk pindah ke kota besar yaitu Chicago, supaya dia bisa lebih berkembang lah dan mengejar mimpi-mimpinya. Tapi sayangnya, rencananya itu tidak pernah kesampaian, guys. Karena sebuah kejadian yang akan kita ceritakan ini di bulan Desember 2019, tepat pas malam Natal. Jadi di tanggal 24 Desember, Kevin ini ceritanya mau pergi kopdar kopi darat sama seorang cowok yang dia kenal dari dating app gitulah, khusus sesama pelangi. Ya ngerti lah kalian. Aku ada type. Kalau aku like, kalau tak, aku swipe.
Nah, tapi sebelum pergi nih, di hari itu sebenarnya dia masih sempat bercengkrama dengan keluarganya karena dia sempat juga menata rambut ibu dan adik perempuannya buat nanti persiapan malam Natal. Ya supaya tampilannya cetar begitu ya. Karena mereka ini memang akan mengadakan sebuah makan malam dengan keluarga besarnya gitulah. Kalau di Amerika sana kan emang tradisinya begitu ya, kalau di sini mah lebaran. Tapi kalau di Amerika ya, tren rambut di hari-hari besar begitu bagaimana sih bentukannya? Lah kalau di sini paling kalau emak-emak, ya macam kalau nggak sanggulan, sasa kan tuh tinggi-tinggi banget, setinggi GWK. Menjulang. Apa jangan-jangan di Amerika sana juga viral ya mode cepmek? Nah tapi karena kebetulan karena nanti tuh di sana ada saudaranya Kevin yang nggak dia senengin gitu bakal datang juga. Jadinya si Kevin ini malas ikutan ke sono. Ya mungkin nih saudaranya emang rese kali ya, suka ribet gitu nanya-nanyain hal-hal nggak penting. Kapan kawin? Kerjanya sekarang apa? Kamu nanya? Kamu udah bertanya-tanya ya? Ih, emang suka rese ya mulut-mulut begitu ya? Makanya akhirnya si Kevin memutuskan untuk nggak ikut dan memilih kopdar aja lah sama orang lain. Biar dia nggak merasa kesepian banget di malam Natal, nggak sendirian. Nah ya udah abis selesai tuh nata rambut emak sama bapak, emak sama adeknya. Bapaknya ngapain rambutnya ditata? Baru deh abis itu si Kevin siap-siap buat pergi. Dan dari awal si Kevin ini tuh ngomong, dia mau ketemuan sama matchnya, match-nya. Ya matchnya ya namanya ya. Seorang pria bernama Olikos Kailukas. Tapi ya namanya aplikasi dating begitu, kan emang banyak yang suka tipu-tipu ya. Maksudnya pakai nama samaran. Yang namanya Lilis jadi Lisa. Yang namanya Sulis gitu diganti jadi Shirley. Atau Asep jadi Amora. Jauh bener. Nah sama ini maksudnya. Sama si Olikos tadi. Ternyata yang nama sebenarnya itu adalah Mark Latunsky. Ya cuma di awal-awal Kevin mah mana paham. Nggak tahu sebenarnya nama aslinya siapa. Dikiranya emang bener kali Olikos. Pokoknya tuh pas di sore hari di jam 4.27, setengah 5 lah ya. Kevin berangkat tuh naik mobilnya buat ketemu sama tuh laki. Ya tapi kan di hari itu tuh lagi mau malam Natal. Pastinya semua orang nih sibuk sama urusannya masing-masing ya. Dan orang-orang di rumah juga taunya si Kevin. Itu kan mau pergi ketemu sama tuh laki. Si Kevin ini emang open, jujur-jujuran sama keluarganya. Tapi ternyata sampai besok pagi, si Kevin ini nggak pulang-pulang. Dihubungin kok juga nggak bisa. Barulah keluarganya ini mulai bertanya-tanya. Ini sih Kevin kemana ya? Masa di hari Natal di tanggal 25 itu nggak kumpul sama keluarga? Sampai besokannya lagi nih di tanggal 26 masih nggak ada kabar juga coba. Wah, nggak bisa, udah aneh nih. Barulah pencarian Kevin pun dimulai. Disebar nih beritanya dari mulut ke mulut, ada yang ngeliat si Kevin nggak? Poster-posternya Kevin juga ditempelin tuh sebagai orang hilang dicari. Barulah kemudian satu hari setelahnya di tanggal 27, mobil milik Kevin itu ditemukan di sebuah jalan bernama Miller Road. Ya pokoknya itu masih di area Swartz Creek, Michigan ya. Dan waktu mobilnya ditemukan tuh, ada kejanggalan-kejanggalan yang bikin makin orang-orang ini khawatir. Karena di dalam mobilnya itu, handphone, dompet isinya juga masih lengkap, sama baju yang terakhir kali Kevin pakai ditinggal di dalam. Lah ini berarti orangnya kemana kok barang-barangnya di dalam orangnya nggak ada? Kan janggal banget pastinya. Baju juga ngapain ditinggal, dia nggak bawa salinan loh. Berarti nggak pakai baju tuh Kevin, keluyuran gitu keluar-keluar. Kan aneh. Dan waktu handphonenya coba dinyalain sama polisi, dibaca tuh catatan terakhir. Yang ternyata dia diajak ke rumah seseorang bernama Olikos Kailukas. Nah sayangnya, nama Olikos itu kan palsu tadi ya. Jadi untuk melacak nama orang, Olikos nih tinggal di mana dia kagak ketemu, kagak ada orang namanya Olikos. Dan di catatan itu juga nggak ada dikasih alamatnya. Mungkin mereka nih telepon-teleponan nyebutin alamatnya. Masalahnya misalkan aja nih, pas kenalan di catatan itu dibilang namanya Mark Latunsky. Itu mungkin udah bisa cepet ditangkap sama polisi. Kenapa begitu? Soalnya ternyata Kevin ini tuh bukan cowok yang pertama yang pernah diajak sama Mark Latunsky untuk datang ke rumahnya. Soalnya 2 bulan sebelum Kevin ini menghilang, tepatnya di tanggal 10 Oktober, ada juga seorang cowok 48 tahun bernama James Carlson yang tahu-tahu nelfon ke 911. Dia bilang katanya dia cerita nih waktu itu baru sampai padahal dari New York menuju Michigan. Pas di halte bis Michigan, dia tahu-tahu ditawarin tumpangan sama seseorang cowok buat diajak gitu ke rumahnya. Dan si James ini mau aja perkara dia juga pelangi ngeliat each on ini boleh juga kali begitu. Jadi dia masuk tuh ke mobilnya. Dan di dalam dia juga ditawarin tuh sebuah minuman bersoda. Lagi-lagi mau-mauan aja tuh diminum sama dia. Kayak ini orang antara polos sama ego tipis ya. Abis itu si James nggak sadarkan diri. Ya mungkin di minuman itu dikasih obat apa-apa kali ya. Pokoknya bangun-bangun nih, dia udah di sebuah basement. Dalam keadaan dirantai. Tapi untungnya banget, dia berhasil tuh motong rantainya. Pakai sebuah pisau daging yang memang ada di situ juga. Sewaktu cowok yang tadi nawarin tumpangan itu emang lagi keluar. Makanya dari situ James langsung kabur. Dan nelpon 911 pakai handphonenya. Buat minta dijemput karena ketakutan. Tapi lagi-lagi ini antara polos sama ego yang tipis banget. Saat udah diamanin sama polisi nih, si James ini tidak menuntut si cowok tadi apa-apa. Yang mana ternyata si cowok itu adalah Mark Latunsky. Pokoknya James ini cuma bilang saya pengen pulang aja ke New York. Udah saya nggak mau
mau ada urusan lagi. Ya jadinya si Mark ini dibebasin gitu aja. 6 minggu setelah kasus James tadi tuh, tepatnya di bulan Novembernya, ternyata si Mark Latunsky berulah lagi. Ada juga nih seorang cowok berusia 29 tahun. Yang sama juga ini kasusnya, lari ini dari rumahnya si Mark, terus nelpon 911. Modusnya mirip-mirip. Si cowok ini tuh nelfon bilang dia habis kabur dari rumah orang aneh yang ngikat dia di dalam sebuah basement. Dan posisinya ya, waktu dia lagi nelfon tuh 911, itu dia lagi dikejar-kejar sama Mark, jadi kayak sambil lari gitu sambil nelpon. Alhasil kan suaranya panik dan kayak ketakutan gitu kan. Sampai di akhir telepon dia kayak pasrah bilang, help me, begitu. Kebayang gak sih itu pasti operator 911 juga pasti panik kan. Nah karena polisi udah bisa berhasil nge-track tadi panggilan teleponnya berasal dari mana lokasinya, langsung lah pada gercep ke TKP. Dan benar bertemu dengan si cowok tadi yang lagi kabur. Dimana keadaannya si cowok ini, itu cuman kayak pakai rok berbahan kulit gitu gengs. Ya kagak usah bingung ya, ini kan ceritanya pelangi. Rok bahan kulit itu macam-macam apa mungkin ya, baju-baju BDSM begitu. Nah di situ tapi Mark Latunsky tuh ngeles dengan bilang, enggak pak, kita cuma main-main aja. Ala-ala cosplay fantasi-fantasi nih pakai baju-baju begituan. Dan alasannya si Mark katanya ngejar cowok itu, perkara si cowok itu pakai rok kulit punyanya si Mark nih, yang harganya sekitar $300. Atau berarti berapa tuh? 4 jutaan kali ya? Jadi kayak semacam orang nyobain baju di toko, terus keluar belum bayar begitu ya, dikejar-kejar. Nah tapi lagi-lagi si korbannya ini, itu tidak mau menuntut Mark sama sekali. Pokoknya dia cuma mau pulang dengan selamat aja. Sama kayak kasus pertama, nggak mau memperpanjang masalah. Jadi berarti ini udah ada 2 korban yang udah sampai nelfon 911 minta diselamatin, tapi pas udah datang nih polisi, mereka nggak nuntut apa-apa ke si Mark. Sehingga si Mark ini nggak bisa dituntut apa-apa juga sama polisi. Aneh banget ya? Nah, spekulasi dari orang-orang dan polisi sendiri mengenai hal tersebut, itu ya mungkin si 2 orang ini awalnya memang semacam tertarik dengan si Mark alias ya sama-sama suka. Tapi kan pas sampai rumah ternyata si Mark ini serem begitu ya, agak-agak kelainan. Jadinya mereka panik dan nelfon 911, tapi setelah tahu dirinya selamat karena udah polisi datang, mereka tidak mau menuntut Mark karena takut nanti masalahnya jadi besar dan mereka ketahuan tuh pelangi sama keluarganya mungkin atau orang-orang lain, karena kan nanti pasti harus ada investigasi lebih lanjut. Jadinya mereka memilih untuk pergi aja, yang penting dirinya udah selamat gitu. Ya namun setelah kejadian tersebut berarti si Mark ini nyari mangsa baru, yaitu Kevin Bacon tadi. Nah tapi siapa sih sebenarnya Mark Latunsky ini? Ngapain gitu? Dia suka banget masukin cowok ke basement. Mau ngapain? Sampai ada yang didandanin cuman pakai rok kulit terus dirantai-rantai lagi. Nah jadi Mark ini itu lahir di tahun 1969 ya, pada tahun 2019 lalu, berarti umurnya 50 tahun. Dan dia juga ini merupakan orang asli Michigan sana. Sama kayak si Kevin tadi. Tapi dia ini punya rekam medis yang cukup panjang terkait masalah mentalnya gengs. Karena pernah dia sampai 4 kali didiagnosa memiliki gangguan depresi yang menyebabkan moodnya sering terganggu sampai mengalami delusi dan halusinasi. Nah, depresi yang dialami itu pokoknya tuh disertai anxiety, paranoid schizophrenia, dan borderline personality disorder. Tapi di samping itu semua, Mark ini sebenarnya mempunyai EQ yang tinggi banget, alias ini orang pintar banget guys. Dia itu tuh lulusan S2 dari Iowa State University jurusan kimia dan bekerja sebagai chemist atau ahli kimia. Ya emang terkadang kalau orang kepintaran suka aneh-aneh begitu ya kelakuannya. Makanya lu kagak usah pinter-pinter dah. Ya walaupun kan dari tadi, itu ceritanya kita bisa menarik kesimpulannya. Kalau Mark ini pastilah Pelangi-pelangi alangkah indahmu, merah kuning hijau, di langit yang biru. Namun sebenarnya, di tahun 2001, dia tuh sempat loh menikah dengan seorang perempuan bernama Emily, dan mereka itu sampai punya 4 orang anak. Dan pernikahan mereka tuh bertahan cukup lama loh, 12 tahun. Sampai akhirnya mereka bercerai di tahun 2013. Nah, karena basic keadaan dari Mark ini, psikologisnya emang nggak stabil ya, dan setelah bercerai ini dia tambah depresi lagi, sampai-sampai nggak mau minum obatnya secara rutin. Makanya pihak pengadilan itu tidak membolehkan dia untuk kontak dengan anak-anaknya. Mungkin takut memberikan efek buruk atau terjadi hal-hal yang memang tidak diinginkan. Pokoknya abis 3 tahun setelah bercerai, di tahun 2016 Mark ini menikah lagi. Tapi kali ini dengan seorang pria bernama Jamie Arnold yang dia kenalannya lewat dating app. Dan setelah kasus ini, psikolog itu juga menilai kalau Mark ini adalah seorang bisexual atau ACDC lah, bisa sama cewek sama cowok juga bisa. Nah, di awal-awal pernikahan yang kedua ini, si Jamie itu cerita kalau Mark adalah cowok yang sweet banget. Tapi memang fantasi nya gitu tuh agak lain. Karena dia suka melakukan yang namanya BDSM. Ala-ala 50 Shades of Grey. Cuman nih lama-kelamaan BDSM-nya udah mulai dirasa kelewatan. Sampai-sampai si Jamie udah nggak kuat. Dan akhirnya kabur dari rumahnya si Mark. Bayangin ini pasangannya sendiri udah nikah sampai nggak kuat. Kayak, Cukup mas, hentikan mas, aku nggak kuat. Binatang kamu mas. setelah ditinggal pergi sama si Jamie, sepertinya si Mark ini kembali ke titik depresinya tuh, karena jatuhnya gagal lagi untuk kedua kalinya. Pernikahannya sama cewek gagal, sama cowok pun juga gagal. Terus mau sama siapa lagi dong nih? Binatang. Bener-bener Binatang kamu ya mas.
Makanya, karena udah nggak punya pasangan, jadi dia menyalurkan hobi BDSM-nya itu ke orang-orang random yang dia temui di jalan ataupun lewat aplikasi. Kita balik lagi ya ke Kevin Bacon yang masih menghilang nih. Waktu polisi ngelacak dari ponsel lawan cacatannya tuh, yang katanya namanya Oli Kos, dicari nih lokasinya kok ternyata rumahnya Mike Latunski. Udah curiga lah langsung polisinya. Kan sebelumnya udah pernah ke sono juga beberapa bulan yang lalu tuh, waktu ada 2 panggilan dari 911. Nah pas diketok nih, Mark tuh membuka pintu dan menyambut polisinya dengan ramah, sampai mempersilahkan mereka buat masuk dulu yuk Pak Ayo. Jadi nggak ada apa ya, ekspresi kaget atau kayak ketakutan gitu mau ketahuan, nggak mau lari gitu, nggak ada. Tapi di situ si Mark ini memperkenalkan dirinya dengan nama palsu lain. Dia ngaku namanya tuh Will Olikasvilkus. Cuma polisi kali ini nggak kayak polisi-polisi India yang sebelum-sebelumnya tuh. Marknya nggak ditangkap karena udah curiga nih dia. Dimana sedari awal kan sebenarnya udah tahu ini si Mark Latunski yang beberapa bulan lalu kita ketemu, kok sekarang namanya orang lain. Dalam hati nih polisinya nih. Lu kira gue lupa nama lu Mark Latunski? Kan saban bulan lalu gue pernah kemari. Bisa-bisanya lu mau bohongin gue. Dasar binatang. Pokoknya di situ Mark masih bersikap santai. Sewaktu polisi kayak ngeliat rumahnya begitu kan. Sampai akhirnya si polisi ini minta mau menuju basement, baru dia gemeteran deh tuh. Karena pas dibuka pintunya, langsung ditemukan Kevin di dalam situ. Tapi posisinya nih keadaannya di rantai. Digantung itu kan dengan keadaan kebalik, gengs. Jadi kakinya di atas terus palanya di bawah. Ditambah si Kevin ini tidak memakai busana sama sekali alias lenji. Nah tadi kan posisinya kepalanya di bawah tuh, kebalik tuh. Nah keadaannya itu pun juga udah hampir copot. Mulai merinding gak dengarnya nih. Karena dari hasil otopsi setelahnya, diketahui kalau si Mark itu telah menusuk punggungnya Kevin, lalu menyembelih lehernya. Tapi nggak sampai itu aja. Ini nih yang benar-benar definisi dari Binatang kamu, Mas. si Mark ini juga, mohon maaf nih, memotong bijinya Kevin. Lalu dia goreng, dia makan. Pernah denger nggak lu ada psikopat makan biji torpedo orang? Boom. Mau tahu nggak lu alasannya dia begitu kenapa? Apa? Nggak mau tahu, nggak mau dengar. Terlambat saudara-saudara. Karena si Mark ini katanya emang suka makan. Ya namanya Rocky Mountain Oyster. Tapi biasanya makanan tersebut itu memang terbuat dari torpedo binatang. Ya apalah torpedo kambing, banteng mungkin, bebong atau kambing. Bukan torpedo manusia juga begitu maksudnya ya. Apa kabar dunia? Binatang kamu, Mas. Belum selesai nih ceritanya nih. Belum kenyang kan kalian dengernya kan? Masih pengen nambah lagi kan? Karena ada satu lagi nih menu. Ya sebenarnya mau dibuat tuh sama si Mark. Tapi mana sempat, udah ketangkep. Dimana ada niatan. Dia katanya mau bikin dendeng dari dagingnya Kevin. Nah loh, gimana tuh ceritanya dendeng dari daging manusia? Ih, takut banget kita. Ya emang sih namanya Kevin Bacon. Tapi kan nggak dibuat bacon juga kali ya. Astagfirullah banget kita dengernya ya ada orang begitu. Ya dari situ polisi langsung lah menangkap si Mark. Dan menuntutnya atas pembunuhan berencana terhadap Kevin. Karena sebelumnya kan mungkin udah ditargetin nih pas kenal-kenalan segala macem. Dan waktu proses penyelidikan terus diinterogasi, lagi-lagi si Mark nih ganti nama, gengs. Kali itu dia bilangnya namanya Andrew Thomas Hill. Udah tuh siapa? Doyan banget ini orang gonta-ganti nama ya. Dikata gampang gitu gonta-ganti buat second account Instagram gitu username. Ubah-ubah gitu kan sesuka hati buat ngepoin story-nya mantan pacar. Ya udah sampai akhirnya pengadilan itu berjalan lama hingga Oktober 2022 kemarin. Jadi putusannya masih baru nih. Hakim menetapkan kalau Mark ini dipenjara seumur hidup tanpa punya kesempatan untuk bebas bersyarat. Ya walaupun jatuhnya Mark udah ketangkap dan dijatuhi hukuman, tapi banyak yang menyayangkan. Kenapa dari awal nih polisi nggak curiga dan menangkap si Mark nih dari awal-awal? Secara kan udah pernah tuh ada 2 cowok yang sebelumnya kabur tuh nelpon 911. Tapi polisi kenapa kayak nggak nganggap serius? Walaupun si 2 cowok ini tidak melakukan tuntutan, ya seenggaknya kan udah mencurigakan nih ada 2 cowok ngelapor begitu. Jadi mata-matailah atau diintai terus begitu. Yang mana orang-orang ini jadi berandai-andai seandainya waktu itu polisi langsung menangkap si Mark atau sekedar apa ya, melakukan pengintaian lah, ngincar dulu. Mungkin saja sampai saat ini Kevin masih bisa hidup, gengs. So, gimana kasusnya? Bener-bener mirip sama kasus Jeffrey Dahmer yang kemarin kan? Gak kalah gilanya ini orang satu, tapi berhubung kejadian ini masih tergolong baru, karena putusannya aja baru Oktober kemarin, kita dengernya lebih ngeri lagi di era zaman sekarang. Itu ternyata harus berkenalan sama orang tuh, hati-hati banget tuh ya. Jangan asal aku ada tab, aku swipe gitu. Takutnya yang lu swipe ini serem-serem begini. Nauzubillah min zalik ya jangan sampai. Gimana ceritanya itu torpedo orang digoreng? Mau dibuat dendeng pula? Allahu Akbar, pusing gua. Ya udah hati-hati kalian semua ya. Jaga diri lo pokoknya. Makasih udah nonton. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe di bawah juga. Ya sekalian juga kalau boleh follow Instagram gue @herotararifan. Sampai jumpa ya di kasus setting selanjutnya. Assalamualaikum.